wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 4 senyum di sekitarku, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Nah, selanjutnya pengantar. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Tahukah kalian, setiap paragraf memiliki pesan utama yang disebut ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya didukung oleh kalimat-kalimat lain yang disebut ide pendukung. Dengan memahami kedua hal ini, kita bisa lebih mudah menangkap isi sebuah bacaan dan menyampaikan gagasan dengan jelas. Pada bab ini, kita akan membahas teks yang berjudul "Senyum di Sekitarku". Kita akan belajar yang pertama, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, bagaimana kalimat pendukung membantu menjelaskan ide pokok tersebut. Yuk siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Mari kita mulai belajar dengan semangat dan tetap tersenyum. Selamat menyimak. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti atau gagasan utama yang menjadi dasar pembahasan dalam sebuah paragraf. Menurut Tarigan 2009, ide pokok merupakan gagasan terpenting dalam sebuah paragraf yang biasanya dirangkum dalam satu kalimat utama. Kalimat utama ini memberikan gambaran umum tentang apa yang ingin disampaikan penulis. Sementara itu, Dalman 2014 menjelaskan bahwa ide pokok adalah inti informasi yang mencakup seluruh isi paragraf dan memberikan arah bagi kalimat-kalimat lainnya untuk saling terhubung. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, bersifat umum. Ide pokok mengandung gagasan utama yang bersifat luas atau umum, tidak terfokus pada rincian atau detail. Yang kedua, terdapat pada kalimat utama. Ide pokok biasanya ditemukan dalam kalimat utama yang terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang ketiga, mencakup seluruh isi paragraf. Isi dari ide pokok mencerminkan keseluruhan informasi yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang keempat, mengarahkan pembaca pada pesan utama. Ide pokok membantu pembaca memahami fokus utama dari paragraf sehingga mereka dapat menangkap maksud penulis dengan lebih cepat. Langkah-langkah ide pokok. Yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. Langkah pertama adalah membaca seluruh paragraf secara cermat untuk memahami isi dan konteksnya. Yang kedua, mencari kalimat utama. Identifikasi kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat utama ini biasanya lebih umum dibandingkan kalimat lain dan mencerminkan inti pembahasan paragraf. Yang ketiga, memperhatikan pola penulisan paragraf. Pahami pola penulisan paragraf untuk membantu menemukan ide pokok. Yang pertama, pola deduktif. Kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, pola induktif. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga, pola campuran. Kalimat utama berada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Nah, selanjutnya pengertian ide pendukung. Ide pendukung adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, atau melengkapi ide pokok dalam sebuah paragraf. Menurut Dalman 2014, ide pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang menyajikan rincian, fakta, data, atau contoh yang relevan dengan gagasan utama. Kalimat-kalimat ini bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas ide pokok agar pembaca memahami paragraf secara lebih mendalam. Ide pendukung tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan ide pokok. Ciri-ciri ide pendukung yang pertama bersifat spesifik. Ide pendukung biasanya berisi informasi yang rinci dan spesifik untuk menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Informasi ini bisa berupa data, contoh, fakta, atau deskripsi yang mendukung gagasan utama paragraf. Yang kedua, memberikan penjelasan tambahan. Ide pendukung bertujuan untuk memperjelas atau menguraikan ide pokok. Kalimat-kalimat pendukung berfungsi sebagai pelengkap agar pembaca memahami ide pokok secara lebih mendalam.
Yang ketiga, tidak berdiri sendiri. Ide pendukung selalu bergantung pada ide pokok. Kalimat-kalimat ini tidak memiliki makna yang utuh tanpa kehadiran ide pokok, karena perannya adalah untuk mendukung gagasan utama. Langkah-langkah ide pendukung. Yang pertama, membaca paragraf secara keseluruhan. Langkah pertama adalah membaca paragraf dengan cermat untuk memahami isi dan konteksnya. Perhatikan hubungan antara kalimat dalam paragraf untuk menangkap gambaran umum dari ide pokok dan penjelasan-penjelasannya. Yang kedua, menentukan ide pokok. Terlebih dahulu, identifikasi kalimat utama yang mengandung ide pokok. Setelah menemukan ide pokok, cari kalimat-kalimat lain yang menjelaskan, memperkuat, atau memberikan rincian tentang gagasan utama tersebut. Yang ketiga, mencari informasi yang spesifik dan mendukung ide pendukung. Biasanya bersifat lebih detail dibandingkan ide pokok. Perhatikan kalimat-kalimat yang memberikan data, contoh, fakta, atau penjelasan tambahan yang relevan dengan ide pokok. Yang keempat, mengabaikan informasi yang tidak relevan. Fokus pada kalimat-kalimat yang memiliki hubungan langsung dengan ide pokok. Abaikan informasi yang tidak relevan atau menyimpang dari pembahasan utama paragraf. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut. Ide pokok dan ide pendukung adalah dua elemen penting dalam sebuah paragraf yang saling melengkapi untuk membentuk kesatuan makna. Ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi inti pembahasan paragraf, sedangkan ide pendukung adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memperkuat, menjelaskan, atau memberikan rincian tentang ide pokok. Keberadaan ide pokok membantu pembaca memahami inti pesan yang ingin disampaikan, sementara ide pendukung memberikan detail tambahan agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.